Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngemang-atang lagi karena ada beberapa figur yang sangat menjadi angin segar bagi teman-teman pencinta action figure. Bagi yang ingin pensiun, mungkin ini sudah mendekati jalan untuk menuju ke sana. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke racun utama kita. Sebelumnya teman-teman, saya butuh bantuan teman-teman dengan cara subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian agar kita semua bisa semakin keracunan dan semakin semangat mencari uang untuk membeli racun-racun kita, oke? Oke, kita lanjut. Oke, list yang pertama ada SAF yang diperuntukkan untuk SAF Bars, yaitu SAF Shinkochoseho Claws Scorpions. Oke, pertama kali saya melihat ini dalam pengumuman kemarin, satu kata aja sih, wow. Ini spesial banget, kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Karena barang kampret ini bisa membuat SAF Kamen Rider Bars itu bisa menjadi lebih bermakna dan berfungsi dengan layak. Oke, misalkan si Scorpion ini bisa dikombin dan berubah menjadi bentuk yang macam-macam seperti di foto-foto ini. Ini gokil parah sih, gokil kan? Semuanya bisa digabung menjadi satu bentuk yang robotik banget. Nah, untuk si Scorpion ini yang didapatkan hampir semua bagian tubuh dari Scorpion ini bisa menjadi sesuatu yang keren untuk si Barsnya. Nah, untuk harganya ini dibanderol dengan harga 8.800 yen atau sekitar 1,5 sampai 1,6 juta. Dan ini akan dirilis di bulan Juli tahun 2023 di Jepang, oke? Dan menurut saya bagi kolektor OS ataupun apalagi fansnya Bars, SAF ini harusnya menjadi barang yang wajib dong, karena ini memang benar-benar banyak banget gimmicknya dan juga bisa bervariasi untuk bisa membuat si barsnya menjadi lebih ganteng lagi, oke? Dan kita lanjut ke list yang berikutnya. Oke, berikutnya ada SAF figure Kamen Rider Tycoon Ninja Form. Perasaan kemarin sudah ada yang open PO ya. Padahal ini baru dibuka PO-nya per kemarin sebenarnya. Oke, entahlah. Oke, untuk si Tycoon Ninja ini akhirnya dibikin juga dalam bentuk SAF-nya. Dan yang serunya, tentu saja si armor Tycoon ini bisa di mix and match dengan rider-rider lainnya. Nah, yang akan didapatkan jika kita membeli figur ini, yang pertama ada pengganti telapak tangan kiri dan kanan sebanyak 4 tipe, lalu mendapatkan ninja duelernya ataupun senjata khasnya. Lalu ada bonus partnya seperti pengganti mata milik si Gits dan juga pengganti rahang milik si Gits yang berwarna hijau itu. Lalu ada entry rise pengganti mata dan rahang, mungkin ini miliknya Tycoon ya. Untuk harganya sesuai dengan yang sudah di PO kemarin, yaitu sekitar 8.258 yen atau sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan. Dan ini akan dirilis di bulan Juli tahun 2023 di Jepang, oke? Jadi ini kalau beli ini dan juga beli Gits dan juga beli Buffa kemarin pasti bakal bagus banget karena bisa ditukar-tukar gitu loh armornya. Ini cakep sih. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya masuk ke list spesial bagi saya atau bagi semua fans dari New Legend ataupun New Hero. Siapa lagi kalau bukan SAF figure Shinkochoseho Kamen Rider Kuga Rising Dragon. Akhirnya teman-teman, akhirnya dengan ini si Kuga tinggal 2 lagi untuk bisa melengkapi koleksi Kuga saya. Ini gokil parah sih. Lihatlah teman-teman, indahnya detail dari si Rising Kuga ini kan. Aksara lintonya jelas banget di bagian armornya, tapi di sini ada sedikit trauma bagi saya aslinya, yaitu dimana di warna emasnya ini semoga aja nggak berlepotan ya, karena seperti yang sebelum-sebelumnya kalau saya beli Kuga itu pasti ada yang berlepotan kalau untuk cat yang berwarna emas itu. Oke, tapi form Rising Kuga ini lebih keren dari base formnya sih, karena ada warna emasnya yang menjadi pelengkap ataupun pewarna untuk si ridernya. Nah, untuk harganya ini dibanderol dengan harga 8.258 yen, sekitar 1,4 sampai 1,5 juta, dan ini akan dirilis di bulan Juli tahun 2023 di Jepang. Oke, untuk partnya ini cuma dapat tombak Rising Dragonnya, lalu part beberapa tangannya aja, jadi nggak banyak partnya. Oke, ini berapapun harganya saya pasti sikat sih kalau untuk Kuga ya. Oke, di sini ada yang fans Kuga juga. Kalau ada komen di bawah ya, dan kita lanjut. Nah, berikutnya yang paling menggemparkan bahkan melebihi hype si Kuga tadi adalah SAF Figure akhirnya merilis Kamen Rider yang paling ditunggu-tunggu oleh kolektor, yaitu
SAE figure Kamen Rider Faisin Kocho Seiho. Nah, ini adalah rider yang paling banyak ditunggu oleh orang-orang karena memang ini keren banget sih. Begitu juga dengan saya yang sudah lama menanti figur ini. Nah, untuk harga dan detailnya akan segera diumumin oleh Bandai pada tanggal 26 Januari. Nanti kita tunggu info selanjutnya dan akan saya umumin di Mang Atang berikutnya mungkin. Yang pastinya saya harus PO item ini karena ini ngeri banget sih. Takutnya digoreng habis-habisan karena ini adalah barang yang paling ditunggu oleh para kolektor. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut lagi ke lini sebelah. Lini yang sebenarnya saya sedang berkecimpung juga di dalamnya, yaitu ada Lightning Collection Power Ranger. Sebelumnya thanks buat Instagram MHak Ranger atas informasi-informasi seputar LC Power Ranger. Jadi kalau teman-teman bingung dengan figur Power Ranger dan pengen dapetin update terbarunya, bisa langsung ke Instagramnya MHak Ranger ya. Oke, yang pertama akhirnya PRLC ataupun Power Ranger Lightning Collection merilis Dino Thunder Black Ranger versi Tommy Oliver. Ya, cuma Tommy Oliver aja sih ini. Walaupun GDF-nya sudah tiada, tapi kenangannya tetap membekas bagi anak-anak kelahiran 80-90, bahkan anak-anak sekarang. Dan ini akhirnya dengan ini kalau nggak salah semua Ranger dari Tommy sudah ada ya. Seperti Red Zeo, Grand Ranger, White Ranger, dan sekarang ada Dino Thunder Black Ranger. Kalau nggak salah tinggal Turbo Merah sih. Kan Turbo Merah awalnya Tommy kan. Harusnya itu bentar lagi sih. Oke, ini keren tanpa saya sadari saya telah ternyata mengoleksi Ranger versi Tommy. Kemarin kita sudah review yang merah, yang Zeo Ranger, yang Kiba Ranger, dan juga yang Dragon Ranger yang hijau. Tapi BTW saya sedang menjual yang Green Ranger. Kalau teman-teman minat bisa cek di kolom deskripsi ya. Nah, untuk harga dari Dino Thunder Black Ranger ini dibanderol dengan harga $24.099 atau sekitar 400 sampai 500 ribu kalau nggak salah ya. Dan ini akan dirilis di bulan Juli tahun 2023. Ini kalau saya salah memberi estimasi harga, teman-teman bisa bantu perbaiki di kolom komentar, karena saya masih belum paham harga-harga di PRLC ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya ada PRLC Dino Thunder Mesogok. Hal yang saya sadari, desain dari packagingnya tampak berbeda dari PRLC yang biasanya, di mana box yang tertutup full tanpa ada frame seperti box PRLC yang lama. Nah, untuk Mesogok ini partnya sederhana saja. Yang pertama ada efek petir untuk kepala, lalu ada part seperti tembakan gitu, dan part tangan kepal. Nah, untuk harganya ini dibanderol dengan harga $24.099, sekitar 400 sampai 500 ribu, jadi sama seperti yang tadi. Ini akan dirilis di bulan Juni tahun 2023, tapi katanya ini sudah dirilis di beberapa negara ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada PRLC Lost Galaxy Pink Ranger. Power Ranger Lost Galaxy adalah Ranger yang saya tonton pada masa kecil dulu. Oke, untuk figur yang sudah dirilis untuk si Power Ranger Galaxy ini, yang pertama ada Ranger merah, lalu ada biru, hijau, sedangkan kuning kemarin baru muncul penampakannya. Lalu yang sudah rilis ada Magna Defender. Ini keren banget sih. Dan sekarang Pink Ranger akhirnya dirilis juga dengan HS-nya, yaitu adalah Valerie Vernon sebagai pemeran utama dari Power Ranger Pink ini. Oke, jadi ini adalah Ranger Pink yang pertamanya ya. Entah kenapa kalau sudah Power Ranger ini, Ranger Pink ataupun yang kuning itu lebih mahal, lebih berpotensi mahal maksudnya ketimbang yang lain. Kenapa ya? Nah, untuk aksesoris yang kita dapatkan cukup lumayan banyak. Yang pertama yang pastinya ada pedang besar dan pedang kecil, lalu ada kacamatanya juga, efek petir, dan juga ada seperti senjata pedang dua bilah gitu. Oke, untuk harganya ini sama seperti yang tadi, sekitar 400 sampai 500 ribu, dan ini akan dirilis di bulan Juni tahun 2023. Oke, kita lanjut. Berikutnya PRLC Dino Fury Blue Ranger akhirnya bisa nemenin si merah juga, walaupun bentuk boxnya berbeda sih ini. Nah, untuk aksesoris yang didapatkan ini nggak begitu banyak. Ya, pertama ada efek petir, lalu ada senjata utamanya. Nah, itu aja sih. Dan untuk harganya ini sama seperti yang tadi, dibanderol dengan harga 400 sampai 500 ribu, dan ini akan dirilis di bulan Juni tahun 2023. Oke. Dan yang terakhir tetap dengan Power Ranger Lightning Collection. Lagi-lagi ada angin segar buat para kolektor, terutama bagi teman-teman yang ingin melengkapi figur Power Ranger Mighty Morphin yang pertama, termasuk saya. Oke, pertama-tama
menyambut film Power Ranger One and Always atau Reunion atau Power Ranger 30 tahun anniversary yang akan tayang di Netflix pada tanggal 19 April tahun 2023 ini. Hasbro merilis figur MMPR dengan judul remaster. Di sini banyak teman-teman yang bilang bagian helmnya jauh lebih bagus ketimbang yang versi sebelumnya. Dan penampakannya dari packagingnya pun tampak begitu berbeda dan spesial ketimbang PRLC sebelumnya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, karena kebetulan saya pengen ngelengkapi lini dari dulu. Sepertinya ini juga angin segar buat saya ya. Dan juga angin segar buat teman-teman yang pengen memulai mengkoleksi Mighty Morphin Power Ranger yang versi pertama ini. Tapi karena yang sebelumnya terlanjur sudah mahal semua, akhirnya muncul versi yang terbaru seperti ini. Ini menjadi solusi sih. Dan yang dirilis langsung Ranger biru dan juga Ranger kuning dengan HS-nya yaitu adalah Billy dan Trinity di dalamnya. Untuk harganya ini sekitar $33.099 atau kalau kata orang-orang itu sampai ke Indonesia sekitar 700 sampai 1 jutaan gitu. Ya. Mungkin loh ya. Tapi jujur saya tertarik banget sih ini dengan dua figur PRLC ini karena ini memang benar-benar diperbarui dan katanya jauh lebih bagus ketimbang yang lama. Dan infonya nggak cukup dengan yang biru dan kuning, katanya semua Ranger sampai merah, pink, hitam, dan juga hijau juga bakal dirilis dalam versi yang baru ini. Ini menarik banget sih. Ya, saya pasti bakalan PO tapi sayangnya karena ada Vice dan Kuga jadinya saya harus nunggu ready aja lah. Oke. Jadi di sini intinya akan menjadi angin segar buat teman-teman yang pengen memulai mengkoleksi Power Ranger versi pertama ini. Ya, ini adalah kesempatan kita semua, oke? Nah, itu dia video Mang Atang kita kali ini. Jujur di video Mang Atang kali ini cukup berat karena virusnya ataupun racunnya cukup lumayan banyak banget. Dari kalau saya pribadi ada Kuga, ada Vaicing Kocho Seho, lalu ada Power Ranger kuning dan biru yang paling baru ini. Ini menjadi racun sih. Ya, tadinya saya pengen PO yang Ranger kuning dan biru, tapi sayangnya karena Vice dan Kuga muncul, sepertinya saya harus mengurungkan niat saya untuk PO 2 Ranger tadi. Saya lebih memilih untuk PO Kuga dan juga Vice yang menjadi fokus utama saya. Sayang banget sih. Oke, jadi teman-teman, dari semua list yang kita bahas di atas, manakah yang menjadi racun ataupun yang kalian PO? Tulis di kolom komentar ya. Dan segini dulu video pembahasan Mang Atang kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga keracunan dengan figur-figur, oke? Oh ya, jangan lupa untuk follow Instagram saya di umamkan30 karena di sana bakal banyak foto-foto action figure yang saya foto sendiri. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.